Ya, puji Tuhan, kita mau sama-sama belajar di sini mengenai mati dan bangkit bersama Kristus. Ya, jangan sampai salah. Ya, kalau matinya bukan bersama Kristus, ya mati binasa selama-lamanya. Tapi kalau kita mati bersama Kristus, maka kita juga akan bangkit bersama dengan Kristus. Yuk ke materi selanjutnya. Ya, tapi sebelumnya begini loh, begini. Ini tepat sekali dengan situasi corona saat ini, ya. Ya, saya mau kasih perumpamaan ya dengan situasi kondisi sekarang. Corona, tiba-tiba nanti ada suatu, entah itu seorang pribadi atau organisasi apapun lah itu, dia tampil mengatakan bahwa dia sudah menemukan obat, ya kan, penyembuh, vaksin untuk apa? Bisa menanggulangi virus corona. Nah, kira-kira respon manusia gimana, Bapak Ibu Saudara sekalian? Datang nggak sama dia? Oh, datang. Oh ya, dia sudah menemukan penyembuhnya. Ya kan? Ini saudara semua makhluk di dunia, manusia di dunia, entah itu pribadi atau organisasi, mereka sudah menemukan ini penyembuh untuk virus corona. Datang nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti datang. Pasti datang. Kalau yang nggak datang ya pasti akan terjangkit virus corona, ya kan? Nah, jadi kan respon manusianya, ya kan? Bukan secara otomatis ketika kita bilang oh saya percaya tuh dia bisa menyembuhkan, tetapi saudara tidak datang menerima kesembuhan itu, vaksinnya, obatnya itu, jadi sembuh nggak? Nggak jadi sembuh. Tetapi respon manusianya harus datang. Nah, ini saya mau menuntun Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kalau kita ini jangan cuma menjadi orang beragama Kristen, ya kan? Cuma menjadi orang beragama Kristen lalu kita bisa meyakini bahwa kita akan selamat. Oh enggak. Jadi kita harus datang kepada Yesus. Nah, Yesus siapa? Yang menjadi jaminan keselamatan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya juga tidak datang kepada Yesus, aduh nggak selamat. Benar. Ini firman Allah sendiri katakan, ya kan? Yang Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini, ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi kalau saudara tidak datang kepada Yesus, gitu. Jadi setiap kita saudara-saudara sekalian dimanapun berada yang mungkin saat ini seperti saya dahulu, oh saya sudah beragama Kristen, sudah cukup, saya sudah dibaptis, sudah aman, ya kan? Sebagai orang percaya maka saya selamat. Keliru. Tetapi bagi saudara yang tidak setuju akan tuntunan arahan ini tidak menjadi masalah, karena saya tidak memaksakan, demikian juga Yesus ataupun Allah tidak memaksakan kehendaknya. Tetapi bagaimana Tuhan menunggu menanti respon manusia itu sendiri. Mau datang nggak kepada Dia yang telah hadir ke dunia, telah mati dan bangkit. Nah, ya, yuk kita ke materi. Awal dunia serta isinya diciptakan Allah baik adanya. Baik, Allah menciptakan itu baik. Alam semesta, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya diciptakannya baik. Ya kan? Manusia sebagai makhluk yang sempurna diciptakan menurut gambar dan berupa Allah. Namun kesempurnaan itu hanya sementara sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Adalah karena apa? Karena keinginan. Adalah karena apa? Karena hawa nafsu manusia itu sendiri, yaitu Adam dan Hawa, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia tidak taat kepada kehendak atau perintah Allah, manusia itu jatuh ke dalam dosa, hilang kemuliaan Allah pada diri manusia. Ya kan? Nah, menjadi rusak segala rancangan Allah kepada manusia, ya kan? Yang lebih memenuhi kehendaknya sendiri, kehendak manusia sendiri daripada kehendak Allah. Ya, sejak saat itulah manusia keluar dari rancangan Allah. Artinya apa? Tersesat. Makanya kalau tersesat, kalau misalnya kita ini tersesat, kita menjadi bahkan kita menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena kita di luar rancangan Allah. Nah, rancangan Allah saat ini adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya tidak hidup di dalam rancangan Allah yang di dalam Kristus Yesus, maka setiap kita itu adalah apa? Sesat, sesat gitu. Nah, harus mengerti dulu sampai sini. Nah, firman-firmannya boleh Kejadian 1 ayat 10, Allah menciptakan semuanya baik.
Lalu Allah menamai yang kering itu darat, kumpulan air itu namanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Terus Kejadian kedua ayat ke-17 dulu, ketika Allah melarang untuk memakan buah pohon. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah engkau mati. Terus ya itu manusia ketika Kejadian 3 ayat 6-nya. Nah ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa ini, perempuan itu melihat. Nah ini ketika manusia itu melihat menurut dirinya itu baik, ya kan? Ini menurut dirinya sendiri dari sudut pandang manusia itu, ya kan? Jadi sehingga manusia ketika mengandalkan kekuatan pengertiannya sendiri, manusia itu keluar dari rancangannya Allah. Nah itulah berdosa. Nah itu, ya kan? Tidak taat. Nah ini awal mulanya. Dan ini sampai dunia berakhir. Ketika manusia itu tidak hidup di dalam Yesus Kristus, ketika manusia hidup menurut kehendaknya sendiri, manusia hidup menurut pengertiannya sendiri, nah itu dosa. Nah itu kita menjadi hidup di dalam dosa, bukan di dalam Kristus. Oke? Yuk lanjut lagi. Ya kan? Yuk slide berikutnya. Nah, karena terlalu besar kasih Allah, Allah begitu mengasihi dunia, ya kan? Meskipun manusia jatuh dalam dosa, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tetap setia. Jadi yang pengertiannya itu mengenai, oh kita ini memperoleh keselamatan atau harapan baru ini bukan karena perbuatan kita, benar, gitu, benar, ya. Meskipun manusia itu sudah berdosa dari zaman Adam dan Hawa sampai sekarang, bahkan sampai nanti, ya, kalau yang tidak hidup di dalam Yesus, manusia tetap jatuh dalam dosa, hidup di dalam dosa, ya kan? Tetapi karena begitu besar kasih Allah, ya kan? Makanya di dalam perjanjian lama Allah tetap mengutus itu melalui para nabi, ya kan? Para nabi, hakim-hakim, raja, imam, ya kan? Gitu. Allah menyatakan perintah-perintahnya. Manusia memperoleh pengampunan dengan darah, waktu saat itu memperoleh darah korban itu sebagai kiasan sampai nanti yang sempurna itu, yang sesungguhnya itu datang, yaitu Yesus. Jadi di dalam perjanjian lama kenapa sih pakai hewan, pakai, ya itu menjadi suatu kiasan yang nanti sampai yang sempurna itu datang, gitu. Nah akhirnya inilah yang sempurna itu datang, ya kan, dari keturunan Yahudi Israel, darah yang sempurna, firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Nah itu, ya kan? Coba di firmannya di ini dulu deh. Yohanes 1 ayat 1, nanti Yohanes 1-nya ayat 14, kemudian nanti Yohanes 3 ayat 16. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Yuk, kemudian Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, nah ini perhatikan dengan baik, renungkan dengan baik, bahwa apa? Setiap orang yang percaya kepadanya, ya kan? Jadi jangan kita kurangi, gitu. Jangan kita kurangi sedikit pun firman Tuhan. Jadi nggak ada dikatakan supaya setiap orang tidak binasa, enggak. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan buat kita percaya nggak kepada Yesus? Atau jangan-jangan kita cuma menjadi orang beragama Kristen, gitu kan? Tetapi kita bukan menjadi orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita menjadi orang beragama Kristen tetapi tidak percaya kepadanya, nah apa yang akan terjadi? Binasa, gitu, ya kan? Karena kalau yang percaya bukan untuk kita menjadi orang beragama, tetapi kalau yang percaya itu adalah kita hidup di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, maka kita serupa dengan Dia, maka kita mati bersama dengan Dia, dan kita bangkit bersama Dia. Itu sederhana sekali, ya kan? Yang menjadi susah, menjadi sulit, yang menjadi kita tidak bisa untuk melakukan itu apa? Kekerasan hati. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mau di Indonesia, di luar negeri, ya, ketika menyaksikan ini, saya mengajak, saya memohon, lembutkan hati. Saya dahulu juga ketika mengeraskan hati itu sulit untuk menerima firman Tuhan, sulit.
Kalau ditanya kehendak saya, oh maunya cuma menjadi orang beragama. Menjadi orang beragama. Yang penting saya Kristen. Tetapi ketika saya melembutkan hati, saya belajar firman-Nya, oh ternyata harus orang yang percaya. Dan orang yang percaya seperti apa? Ini Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, ini murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lihat, perhatikan baik-baik, kita renungkan. Apakah yang harus kami perbuat? Bukan dipertanyakan apa yang harus kami pikirkan, apa yang harus kami perkatakan. Nah, kebanyakan kita ini, saya juga dahulu sebagai orang Kristen, cuman di pikiran, percaya gitu. Dan di perkataan. Ketika orang bertanya, kamu agama apa? Kristen, percaya sama Yesus? Percaya. Tetapi hidup saya tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Saya masih marah-marah, saya masih minum alkohol, saya masih merokok berat, saya masih selingkuh, ya kan? Berzina dengan perempuan-perempuan. Saya masih suka marah-marah sama orang, iya kan? Nah itu pertanyaannya, apa itu menunjukkan saya sikap orang percaya? Gitu kan? Maka dari itu sebagai orang percaya kepada Yesus, bukan cuma di pikiran dan di perkataan, tetapi apa? Perbuatan. Ayat 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yuk Bapak Ibu, kita baca sama-sama dimanapun berada. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ayo. Jadi ini kembali saya mau sampaikan, ini bicara personal, pribadi mengenai kepercayaan. Jadi kalau ada orang di luar sana, di kiri kanan kita dan mengatakan, kamu percaya sama Yesus? Iya, Yesus yang mati, yang datang ke dunia, iya, untuk apa? Untuk menjadi yang terkutuk. Waduh, Kristen adalah agama yang paling terkutuk kalau kata orang-orang itu. Saya bilang, Kristen bukan agama. Saya bilang, kalaupun Tuhan saya itu Tuhan yang terkutuk, saya mengucap syukur. Kenapa? Karena saya dunia terkutuk. Tetapi oleh karena Dia yang terkutuk, saya dibebaskan dari kutuk. Siapa manusia yang mau menjadi terkutuk? Nggak ada. Dan siapa yang mau merelakan nyawanya untuk manusia yang terkutuk? Tidak ada. Hanya Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa apa? Hanya Dia satu-satunya yang dapat menyelamatkan manusia. Orang yang berkata seperti tadi yang saya katakan, waduh, agama Kristen itu yang paling terkutuk di dunia, itu orang yang paling bodoh sedunia. Ya, orang yang paling bodoh sedunia. Benar. Kenapa? Karena apa? Nggak menyadari bahwa manusia pada mulanya adalah terkutuk. Dan Dia, Yesus Kristus, datang ke dunia menjadi kutuk. Terkutuk yang di kayu salib, ya kan? Galatia 3 ayat 13. Nanti sekalian Galatia 3 ayat 24 juga boleh. Kristus telah menebus kita dari apa? Dari kutuk hukum Taurat. Telah menjadi kutuk karena kita, karena manusia, dari leluhur kita juga, dari Adam dan Hawa itu tadi, iya kan? Gitu loh. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu bersyukur. Nah, 24-nya tadi. Jadi hukum Taurat adalah apa? Penuntun. Nah, itu tadi yang saya katakan sebelumnya. Penuntun sampai apa? Yang sempurna itu datang, si Kristus Yesus. Iya kan? Nah, itu. Yuk lanjut lagi gimana? Yohanes 1 ayat 14, lahir ke dunia itu sebagai bukti kasih Allah kepada dunia agar dunia tidak binasa, agar dunia melihat meneladani. 2 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2, sorry. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, ya kan? Kristus telah menderita untuk kita. Dan apa? Kristus telah meninggalkan teladan. Kemudian apa? Kita harus apa? Mengikuti jejaknya. Nah, itu. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, mengikuti jejaknya. Oke? Yuk selanjutnya. Yesus Kristus itu 100% Allah, 100% manusia. Dia taat kepada Allah Bapa, ya kan? Dia menyangkal dirinya, menyangkal kealahannya gitu. Dia menyangkal dirinya, tidak menggunakan kealahannya, ya kan? Kalau dia menggunakan kealahannya, tentara Romawi, imam-imam saat itu, alias Taurat, ya, binasa itu semua saat itu.
tetapi pada akhirnya manusia tidak ada harapan, ya kan? Masih tetap menjadi hamba dosa. Iya. Terus manusia yang diciptakannya, yang menyalibkan dia, yang menyiksa dia, dikuduskan oleh korban yang sempurna, persembahan yang tak bercacat dan tak bercela yang hanya dilakukan satu kali untuk selamanya sebagai korban penghapus dosa dunia oleh Yesus Kristus, juru selamat dunia. Coba deh di Ibrani 9-nya yang ayat 28-nya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah, saudara sekalian baca di rumah Ibrani 9. Jadi Ibrani 8, 9, 10 itu boleh dibaca. Iya kan? Terus demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Yesus Kristus cuma satu kali mengorbankan dirinya. Kemudian setelah itu apa? Sesudah itu ia akan apa? Menyatakan dirinya sekali lagi. Ya, Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi, tapi tanpa menanggung dosa. Tanpa menanggung dosa. Untuk apa? Menganugerahkan keselamatan. Nah, ini. Jadi kedua kalinya bukan lagi untuk menanggung dosa, tetapi menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang naik, nggak titik Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak titik, yang menantikan dia. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya menantikan Yesus nggak? Kan gitu, ya kan? Apa cuman kita menjadi orang beragama Kristen yang sibuk dengan urusan kita masing-masing, ya kan? Yang terlalu sibuk dengan segala pergumulan, masalah, yang dengan segala hal yang merasuk pikiran kita, ya kan? Ini menjadi renungan. Ini menjadi renungan. Sadar atau nggak sadar, mau atau tidak mau, firman Tuhan katakan demikian. Menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menantikan Dia. Ayo. Firman ini juga yang memberikan suatu pencerahan buat saya, sehingga saya mengubah diri saya. Saya mengambil keputusan bahwa saya tidak mau menjadi orang beragama. Dan saya memiliki pemahaman bahwa Kristen bukanlah agama, tapi Kristen adalah gaya hidup. Karena kita menantikan Dia, maka kita hidup di dalam Dia, kita menyenangkan Dia. Nah itu, ya. Jadi sekarang ini belum menentukan. Ini cuma diberikan suatu harapan baru Bapak Ibu, iya kan? Harapan baru. Yesus sudah menang atas maut, tetapi kita belum menang. Selama kita masih ada di dunia, kita belum menang. Ya, jadi makanya akan dianugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Makanya apa? Taat sampai akhir, sebagaimana Kristus taat sampai akhir. Makanya saya bersama dengan tim, beberapa tim ada yang tinggal dengan kami, dengan saya. Mereka menyaksikan bagaimana gaya hidup saya. Kalau saya tidak seperti orang yang menantikan Yesus, yang tidak mengenakan Yesus di dalam hidup saya, mereka pun bisa melihat buah daripada kehidupan saya. Kan gitu. Tetapi orang nggak perlu mengenal siapa saya, orang biar mengenal siapa itu Kristus. Nah itu yang terpenting, ya kan? Siapa itu Yesus Kristus? Itu yang terpenting. Karena saya cuma dipakai oleh Tuhan. Ya? Kalau saya tidak mau merespon, Tuhan bisa pakai orang lain. Gitu aja. Jadi jangan kita bermegah diri, jangan kita menganggap diri kita spesial. Gak ada spesialnya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi cuma Yesus Kristus itu, ya, yang harus kita kenal. Kita cuma dipakai karena kebetulan kita merespon, maka kita akan, kalau kita taat sampai akhir, keselamatan itu akan dianugerahkan kepada kita. Nah itu, ya. Oke, lanjut lagi materi. Mati bersama Kristus. Kristus telah mati untuk manusia sebagai korban penebus dosa manusia. Nah, demikianlah setiap kita orang percaya yang menerima Kristus sebagai juru selamat, ya kan? Yang percaya segenap hati, ya, bahwa Dia telah mati untuk menebus kita, ya kan? Menyucikan kita, maka kita manusia kedagingan kita, segala hal yang duniawi, ya, segala hal yang duniawi yang tidak sesuai dengan kehendaknya telah mati bersama-sama manusia jasmani kita, gitu loh. Coba di 1 Petrus 4 ayat 1 dulu. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Lihat. Jadi kita juga harus seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mempersenjatai diri kita itu dengan pikiran yang demikian. Artinya apa? Kita harus menderita badani. Karena barang siapa yang telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa.
Mati bersama dengan Kristus berarti mati kedagingan kita. Nah itu, mati. Ya kan? Jadi sesungguhnya di sini akhirnya saya berbicara mengenai perihal baptis. Ya, sedikit saja saya mau sampaikan, baptis itu dari baptizo, ya kan? Berarti menenggelamkan, menguburkan. Nah, ini yang dikehendaki oleh Allah. Artinya kita ini menenggelamkan kedagingan kita, menguburkan kedagingan kita, yaitu mati bersama dengan Kristus. Inilah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kita memperdebatkan, membicarakan mengenai baptis percik, baptis selam lah yang benar ya. Oh enggak. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kalau direnungkan, kalau kita baptis percik, tetapi kita sudah mematikan kedagingan kita akan selamat kalau kita sampai akhir. Jadi makanya di sini ketika saudara sekalian dan saya mematikan daging dan menguduskan Kristus di dalam hati, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus, nah itu kita sudah mematikan segala sesuatu yang duniawi. Maka apa? Hidup kita ini apa? Allah berdaulat, Roh Kudus akan menuntun kita. Gitu loh. Ya, kita bukan lagi menjadi hamba dosa. Gitu loh. Itu di Roma 6 itu dari awal sampai satu perikop itu baca di rumah nanti. Coba tadi buka aja deh, coba ayat satu ini. Roma 6 sampai ke 10. Sebenarnya bab itu semua menjelaskan di situ. Roma 6. Tapi kita mempersingkat waktu saja, ya. Kita baca pelan-pelan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nih, pelan-pelan. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya kan? Kasih karunia manusia tidak layak, maka karena Allah begitu besar mengasihi manusia, dikaruniakan Yesus Kristus. Boleh nggak? Coba ayat berikutnya. Boleh bertemu? Sekali-kali tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang masih punya pemahaman, oh saya sudah dibaptis jasmani, saya sudah dibaptis percik lah, saya sudah dibaptis selam lah, saya sudah bebas dari dosa. Tetapi hidup kita yang sudah belajar mengenal Kristus harus taat sampai akhir. Fokusnya kita kepada Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu dan saya sampai kepada akhirnya, artinya taat sampai akhir. Ya, yuk makanya jangan tunda lagi, jangan tunda lagi. Kita harus hidup di dalam Kristus, maka kita harus mati bersama dengan Kristus. Ya kan? Yuk lanjut lagi. Bangkit, nah ini bangkit. Ya, sampai tadi Bapak Ibu udah ngerti ya, mati bersama dengan Kristus. Ya, nanti tadi Roma 6 sudah selesai. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kita yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Gitu. Ya, pelan-pelan kita di sini kita merenungkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Terus ayat 4-nya. Dengan demikian kita telah naik. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terus lanjut tolong. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, kalau kita menjadi satu, nah itu dengan kematiannya, kita juga akan dibangkitkan. Terus karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. kita tidak lagi menjadi hamba dosa, ya kan? Kita sudah mati bersama dengan Kristus, kita ikut disalibkan. Makanya ketika kita menyangkal diri, itu kita menyalibkan kedagingan. Kita sudah menyalibkan kedagingan. Itu penderitaan badan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah makanya setiap kita, yuk lembutkan hati, jangan mau ditipu daya oleh iblis. Bangkit, nah itu makanya sekarang bangkit. Sebagai orang yang percaya, bukan percaya di pikiran dan perkataan, tetapi percaya dengan tindakan, mempekerjakan iman percaya itu, ya kan? Yang telah dimerdekakan dari budak dosa, anak itu telah bangkit. Demikian setiap orang yang percaya kepada Kristus telah bangkit, terlepas dari belenggu dosa, ya kan? Dilahirkan kembali sehingga kita menjadi miliknya. Kristus yang berdaulat atas hidup kita. Nah, kalau kita berkata terima kasih Tuhan,
saya memperoleh semua ini karena kasih karunia-Mu, karena Engkau berdalam atas hidupku. Koreksi dulu hidup kita. Nah itu, sudah hidup di dalam Yesus kah? Atau jangan-jangan itu karena kekuatan hebat gagahmu, ya kan? Karena engkau ulet, karena kau pintar, karena kau hebat, karena kau luar biasa di dalam hidupmu, maka engkau memperoleh segala sesuatunya. Sebagaimana Adam dan Hawa menggunakan pengertiannya, dia bisa itu makan kok buah pengetahuan. Diberikan kehendak bebas sama Allah kok, ya kan? Tetap kok dia menentang Allah dan dia tetap makan itu buah. Dia masih hidup juga kok, ya kan? Dia bisa beranak cucu juga. Pertanyaannya ketika dia berbuat sesuai dengan kehendak kekuatannya, terjadi nggak hukuman Allah saat itu? Memang terjadi, artinya dia diusir, tetapi dia tetap bisa tuh beranak cucu punya. Nah itu, makanya koreksi diri kita, ya kan? Gitu loh. Tergantung responnya kita. Jangan-jangan karena itu kekuatan kita, tetapi kita apa? Kita menjadi hamba dosa, gitu loh. Ya. Jadi jangan terlalu cepat kita langsung mengatakan oh ini Tuhan. Kita koreksi diri kita dulu. Kita sudah mati bersama Kristus belum? Sudah hidup di dalam Kristus belum? Sudah seperti Kristus belum? Maka dari itu kita harus tunggu. Karena kita sudah berpindah dari maut. Nah, ada firman ada Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi yang mendengar perkataanku dan percaya. Tadi ya, percaya berarti kita melakukan pekerjaan. Mendengar perkataanku berarti kita melakukan segala apa yang diperkatakannya. Nah itu, ya kan? Yuk lanjut lagi. Bagaimana menjalani kehidupan orang percaya atau yang serupa seperti Kristus? Yaitu adalah yang mati dan bangkit bersama Kristus. Yang pertama, lembutkan hati untuk percaya dengan segenap hati. Iya. Kalau Bapak Ibu nggak melembutkan hati, apa yang akan terjadi? Kalau Bapak Ibu dan saya masih tetap mengeraskan hati, apa yang terjadi? Nah coba Roma 2 dulu ayat 3. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Terus, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Terus, nah, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka Allah dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah itu, ya. Jadi oleh karena kekerasan hati kita lah, maka kita akan memperoleh hukuman Allah atas kita yang apa? Mengeraskan hati. Jadi bukan karena Allah tidak berbelas kasihan, bukan karena Allah tidak bermurah hati, ya kan? Tetapi manusia yang meresponnya, yang meresponnya apa? Keliru. Manusia yang mengeraskan hatinya, sehingga manusia tidak datang kepada Yesus, sehingga manusia tidak hidup di dalam Yesus, tetapi manusia hidup serupa dengan daging, serupa dengan dunia. Nah itu, kalau akhir hidupnya manusia-manusia yang seperti ini, maka akan memperoleh apa? Murka dan hukuman Allah. Nah itu, karena kalau lembutkan hati, firman Tuhan lagi boleh lah, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman apa? Yang tertanam di dalam hatimu, yang apa? Berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, menyelamatkan jiwa Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan saya, maka kita harus apa? Lembutkan hati. Nah itu. Yang kedua, bahwa kita telah memperoleh harapan. Nah itu, harapan. Di dalam Yesus itu ada harapan. Matius 11 ayat 28 yang juga boleh. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lihat, Yesus mengundang. Terus berikutnya 29, Yesus mengajak, mari datang kepada Dia. Tetapi manusia nggak mau datang, banyakan. Pikulah, lihat, pikulah kuk yang kupasang. Lihat, disuruh apa? Yesus bilang apa? Belajar kepadanya. Tuh, belajar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Terus,
Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tuh. Jadi apa? Ketika saudara sekalian dan saya itu kita datang kepada Yesus, bahwa apa? Kita sudah memperoleh harapan, ada kesempatan, ada apa? Keselamatan yang bisa kita pertahankan, kita usahakan, kita berjuang, kita mati daging sampai akhir. Baik. Kalau enggak mah kita enggak akan gini loh. Kalau Yesus tidak mati, enggak ada harapan sudah. Manusia itu berdosa semuanya. Ya. Manusia berdosa. Kenapa? Dosa sudah menjalar ke seluruh dunia, ke seluruh manusia. Roma 5 ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan apa yang terjadi kalau Yesus tidak mati? Maka tidak ada harapan. Ya kan? Yesus taat sampai akhir, mati dan bangkit, naik ke surga. Nah itu dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang tugasnya kita, sekarang kembali ke materi, ya kan? Mau nggak kita pertama tadi lembutkan hati dengan percaya segenap hati bahwa kita telah memperoleh harapan, gitu kan? Yang kedua bahwa kita tahu Dia berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Dengan kita hidup melekat kepadanya, maka kita mampu mematikan kedagingan. Hidup melekat kepadanya, bukan hidup melekat kepada dunia, gitu kan? Kalau kita hidup melekat kepada dunia, ya 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Terus, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Lihat, dunia lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi apa? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita apapun profesinya, statusnya, mau ibu rumah tangga, mau seorang remaja, seorang pemuda, seorang pemudi, seorang bapak, seorang pekerja, pengusaha, pedagang, apapun itu. Ketika mati bangkit bersama dengan Yesus, berarti kita sudah serupa seperti Yesus. Maka orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga, sahabat, kerabat, siapapun, keluarga besar, ketika mereka melihat hidup kita, ya, mereka akan melihat Kristus di dalam hidup kita, dan kita sudah melakukan apa yang diutus oleh Yesus. Tetapi kalau kita mati bersama Kristus dan akan bangkit nanti bersama dengan Kristus, maka kita tidak pernah ada mengalami ketakutan, karena kita percaya bahwa Dia mengasihi kita dan kita mengasihi Dia. Maka Allah berdaulat atas hidup kita. Bukan? Apa kata firman Yohanes 14 ayat 16? Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ya. Jadi perintahnya apa? Kan gitu. Kita harus menyucikan hati kita, ya. Maka kita akan melihat Dia, melihat Allah. Nih Matius 5 ayat ke-9. Matius 5 ayat 8 dan 9. Sudahkah kita seperti itu? Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ketika kita menyucikan, menguduskan Kristus dalam hati kita, maka kita akan melihat Allah. Kenapa? Karena segala pikiran, perkataan, perbuatan kita mencerminkan Kristus. Saat itulah kita melihat Allah ada dalam diri kita. Terus yang ketiga, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi jangan terlalu cepat kita mengatakan, oh saya anak Allah, tapi kita di luar sana menjadi pemfitnah, mengadu domba, saling menghakimi, saling menjelek-jelekan satu sama lain. Kita bukan anak-anak Allah. Ini perkataan Yesus yang membawa damai. Makanya kita bawa damai. Mau ada di medsos juga hati-hati. Jangan kita berpikir buruk jelek terus kita pakai tangan kita, jempol kita, atau jari-jari kita ketik ini, menghujat satu sama lain, menjelek-jelekan. Aduh, biarkan orang menghujat kita, biarkan orang memfitnah kita, biarkan orang menjelek-jelekan kita, tetapi kita tetap membawa damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita mau sebagai anak-anak Allah, kita harus membawa damai. Karena damai sejahtera itu juga adalah Yesus itu sendiri.
bukan karena keadaan. Ketika kita dapat naik gaji, ketika kita dapat harta dunia, aduh damai hatiku, itu bukan damai sejahtera dari Allah. Memang kau dapat hal dunia, maka kau terasa damai karena keadaan. Tetapi ketika keadaanmu terpuruk, aduh nggak damai ini, berarti bukan. Itu damai sejahtera bukan karena situasi, kondisi, situasi, tetapi pilihan manusia, respon manusia. Bagaimana dia mau datang kepada Yesus, dia mau mati bersama dengan Yesus, maka damai sejahtera senantiasa menyertai setiap manusia yang merespon dengan benar. Nah itu, ya, oke, lanjut lagi. Hidup berjaga-jaga, ya harus hidup berjaga-jaga seperti sekarang kan corona, hidup berjaga-jaga. Jadi gini, beriman, berhikmat beda tipis dengan apa? Nekat dan takut, gitu loh. Beriman dengan nekat beda tipis, berhikmat dengan takut juga beda tipis. Makanya kita ini hidup berjaga-jaga di tengah situasi corona, virus corona ini. Kalau kita hidup berjaga-jaga, kita percaya ya bahwa Allah berdaulat. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia di dunia ini? Ya kan? Tanggung jawab kita. Ya kita harus hidup bersih. Ya kan? Ikutin himbauan pemerintah. Social distancing, ya kan? Jangan keluar rumah kalau yang nggak perlu, ya kan? Lalu kalau bertemu dengan orang-orang baru yang dari luar kota, misalkan kita tinggal di suatu kota, lalu ada datang dari luar kota, kita mohon maaf jangan menerima dulu, ya kan? Tamu-tamu dari luar kota, misalkan dari Jakarta, dari mana, luar negeri mana, ya? Karena apa? Karena kita harus berhikmat. Kita bukannya takut, berhikmat loh. Sekarang kita begini deh, kita sudah terjadi di sini menjadi pembelajaran buat setiap kita. Mau pendeta sekalipun, ya, ketika dia tertular oleh orang lain virus corona, bisa nggak dia hindari? Ya, tetap kok banyak yang meninggal karena virus corona, pendeta, ya kan? Jadi jangan kita nekat. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh kita kan percaya tuh, koreksi diri kita dulu. Kita sudah hidup serupa seperti Kristus belum? Kalaupun kita serupa seperti Kristus, buat apa kita menghampiri maut? Gitu kan? Ya, makanya yang namanya ini berjaga-jaga, kita harus berhikmat Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemerintah sudah memberikan arahan, tapi kita nekat. Itu bukan beriman, nekat. Ya kan? Kemudian kalau kita social distancing, itu apa? Itu berhikmat, bukannya takut. Tetapi kalau takut atau panik itu apa? Kita di rumah diamin, kita nggak berdoa, kita nggak merenungkan firman, ya kan? Kita jadi nggak melakukan aktivitas di rumah, misalkan ngurusin anak-anak itu kalau ibu-ibu, atau kalau suami tidak membangun mesbah, memimpin keluarganya, yuk kita merenung. Pada kesempatan seperti ini, inilah loh. Kalau katanya harus hidup bersih, loh, buktinya apa? Orang yang bersih pun Pangeran Charles kena kok virus corona, ya kan? Jadi bukan cuma orang-orang pengemis, memulung, orang-orang yang kotor. Pangeran Charles saja kena. Orang-orang pejabat, orang-orang hebat pun juga kena. Bukan hanya menyerang orang kalangan bawah, ya kan? Lalu misalkan mengatakan, waduh ini cuma orang-orang awam aja yang bukan orang-orang yang mengerti kesehatan. Dokter-dokter juga meninggal, gugur juga, ya kan? Nggak memandang orang, begitu loh. Maka dari itu kita harus hidup apa? Berjaga-jaga. Kalau hidup berjaga-jaga berarti apa? Kita tekun berdoa, renungkan firman, mengetahui kehendak setiap kita ini, sehingga kita apa? Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan kita nekat dan takut, tetapi kita beriman dan berhikmat. Gitu loh. Kenapa sekarang misalkan saya tidak melayani jemaat-jemaat Tuhan loh? Karena kita belajar taat sama pemerintah, gitu. Kan makanya kejadian yang di Bandung itu jemaat-jemaat juga terkena. Iya kan? Nah itu kita harus hidup berjaga-jaga. Matius 26 ayat 41. Nah kita harus mengerti berjaga-jaga. Ya kan? Harus, jangan kita gegabah. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurut, tetapi daging lemah. Jadi gini loh. Jadi kalau kita sedang menghadapi situasi seperti ini, virus corona, jangan kita menjadi takut. Jangan menjadi panik, karena kita kan orang beriman. Lakukan aja bagian kita. Kalau kita sudah tahu apa, jaga jarak, selalu cuci tangan, sudah, nggak usah takut, karena kita orang beriman, iya kan? Sudah, lakukan aja bagian kita. Terus Ibrani 12, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah ini makanya tadi yang saya sampaikan, mau suami, istri, anak-anak, orang tua, makhluk sosial, siapapun kita,
tertuju, kita melakukannya tertuju kepada Yesus. Jadi kita jangan melihat orang lain. Kita tidak usah melihat istri kita, suami kita, anak kita, tetapi tertuju sama Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Terus ingatlah, ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tuh, ya, boleh. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tertuju kepada Yesus, iman kita kepada Yesus. Jadi kalau suami-suami, engkau jangan melihat perbuatan istrimu, fokus kepada Yesus, tertuju kepada Yesus. Sangkal dirimu, engkau harus menjadi kepala, engkau mengasihi istrimu sebagaimana dirimu sendiri. Hai istri-istri, engkau juga tidak melihat perbuatan suamimu kepada dirimu, engkau fokus kepada Yesus, engkau mati bersama dengan Yesus, engkau matikan kedaginganmu, engkau tetap tunduk kepada suamimu, engkau mendukung, mensupport suamimu untuk bekerja lebih giat, untuk menjadi kepala, engkau doakan suamimu, maka pada waktunya semua akan indah ketika suamimu melihat Kristus di dalam hidupmu. Nah itu. Begitu juga engkau sebagai orang tua, jangan engkau paksakan kehendakmu, tetapi didiklah mereka sesuai dengan ajaran Tuhan, bukan ajaran engkau sebagai manusia. Maka mereka, anak-anak kalian, anak-anak kita, mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mati bersama dengan Yesus, yang mampu, yang sanggup di tengah teknologi yang sedang menjerat setiap anak-anak muda, mereka bisa untuk melawan, mengalahkan kedagingan, untuk tetap hidup di dalam Yesus. Bahkan melalui media sosial mereka bisa memuliakan Allah. Efesus 6 ayat ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi apa? Didiklah mereka di dalam apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Tuh. Mendidik anak-anak kita dengan ajaran dan nasihat Tuhan, bukan ajaran dan nasihat kita, tetapi ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Jadi mari bapak-bapak, orang tua, didik setiap anak-anak kita sesuai ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Kesimpulan, orang percaya adalah yang menyerahkan hidupnya kepada Kristus yang telah mati dan bangkit. Dengan demikian segala keinginan-keinginan daging yang menyesatkan, yang melahirkan dosa, tidak lagi menguasai orang percaya, oleh karena kita telah bangkit bersama Kristus, menang atas dosa. Setiap orang yang percaya, yang mati dan bangkit bersama Kristus, tentunya telah siap menderita badani. Dengan demikian kita telah berhenti berbuat dosa. Terakhir, Roma. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi oleh Dia, Kristus yang telah mengasihi kita, makanya kita harus menghampiri Dia, harus hidup di dalam Dia, karena oleh Dia ada harapan. Kalau enggak, boro-boro menang, binasa kita, enggak ada harapan kalau Dia tidak menang atas kita. Karena Dia telah menang, makanya Dia memberikan harapan baru, yaitu siapa? Yesus Kristus memberikan harapan baru, yaitu apa? Keselamatan, kehidupan yang kekal. Ada kesempatan bagi manusia yang mau datang kepada Yesus. Bukannya manusia yang menjadi beragama Kristen, tidak, tetapi orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, taat sampai akhir seperti Kristus taat sampai akhir. Salam dari kami, Roh Kudus menyertai. Haleluya, haleluya.